Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Pada saat ini, di udara keluarga kerajaan Xuanling, ada sebanyak 8 kekuatan tirani, yang secara alami membuat banyak orang kuat di kota Xuanling menemukan. Bagaimana situasinya? Dalam pelelangan Xuanling Imperial City, Sue Qiangwei mau tak mau berkata melihat pemandangan besar itu. Tuan, keluarga Medusa tidak tahu mengapa, tetapi 8 pemimpin menyerang keluarga kerajaan Xuanling. Dan Raja Xuanling dan Legiun Pecinta Naga tampaknya tidak berada di keluarga kerajaan Xuanling. Setelah beberapa saat, seorang bawahan muncul di samping Sue Qiangwei, dengan hormat berkata, 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Hehe, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Ayo, biarkan orang-orang kita berkemas dan bersiap untuk mengungsi. Zhongmen kompetisi sudah dekat, lebih baik kita tidak datang di perairan berlumpur Xuantian 3 hari. Setelah darah naik, dia menghilang langsung di sini. Tuan Darah Mawar tampaknya ingin mengambil keuntungan dari 3 hantu abadi untuk menyerang Xuantian dan menguasai benua Sungai Darah. Tapi sepertinya aku ingat bahwa sepertinya ada api suci di tempat sekte bersaing kali ini. Suara itu jatuh begitu saja dan menghilang. Pada saat ini, di udara keluarga kerajaan Xuanling, 8 lingkaran pertempuran, kecuali Yang Tian dan Raja Ular, semuanya dalam posisi yang kurang menguntungkan, seolah-olah mereka akan gagal. Kamu orang ular yang tercela. Yang Tian mengerutkan kening dan bersenandung. Satu sama lain. Setelah Raja Ular selesai berbicara, matanya melembut, dan gas penghancur beracun muncul. Yang Tian, saatnya untuk mengakhiri. Melihat bahwa kemenangan dan kekalahan akan diputuskan di beberapa tempat lain, Raja Ular tidak ragu-ragu, telapak tangannya yang layu terangkat sedikit, dan kekuatan hidup dan mati yang mempesona bergegas ke arahnya dengan panik. Orang tua itu tidak takut padamu. Melihat ini, Yang Tian tiba-tiba mendengus, napasnya naik ke ekstrim, dan dia hanyut dengan serangan Raja Ular. Bang bang bang. Dan ketika Raja Ular dan Yang Tian bertarung, 7 pertempuran lainnya, hasilnya sudah terbagi. Dalam 7 pertempuran, kecuali Xuanyin dan Xuanyang yang cukup beruntung untuk menang, semua orang dikalahkan. Sial, Yang Tian melihat serangan Raja Ular, dan ketika dia melihat bahwa orang-orang di pihak mereka telah gagal, mereka segera menyerang hati mereka dengan darah, dan seteguk darah menyembur keluar. Kamu kalah. Raja Ular tidak ragu untuk melihat Yang Tian terganggu, dan menamparkan Yang Tian dengan tiba-tiba, dan kemudian Yang Tian langsung terkena kekuatan menakutkan itu dan terbang cukup jauh. Sepertinya keluarga kerajaan Xuanling kita kali ini tidak bisa lepas dari bencana ini. Hanya pada saat ini mereka tahu bahwa keluarga Medusa sangat kuat. Jika bukan karena Raja Xuanling dan Legiun Kecanduan Naga, saya khawatir keluarga kerajaan Xuanling akan runtuh sejak lama. Karena masalahnya telah sampai pada ini, maka bunuh semua orang ini di depanmu. Raja Ular melirik sedikit, lalu berkata. Begitu suara itu jatuh, ada 7 orang di sekitar Raja Ular, sosok mereka meroket, dan mereka langsung pergi ke orang-orang di bawah, dan niat membunuh yang mengerikan muncul. Sudah berakhir. Pada saat ini, semua orang di bawah merasakan ledakan kesedihan, dan kemudian merasakan niat membunuh dari 7 pemimpin Medusa, dan perlahan menutup mata mereka. Haha, ular campuran dari klan Medusa ingin membunuh keluarga kerajaan Xuanlingku. Dengan jijik, dia tiba-tiba muncul dari langit, dan kemudian kekuatan hidup dan mati yang mengejutkan tiba-tiba menyebar. Tabrakan. Dengan munculnya kekuatan misterius hidup dan mati dan suara itu, ke-7 sosok itu buru-buru mundur, dan kemudian kembali ke Raja Ular. Karena dengan persepsi mereka, mereka tahu bahwa orang di depan mereka penuh dengan bahaya. Raja Xuanling. Raja Ular melihat ini. Saya tidak bisa tidak mengatakan sepatah kata pun. Namun, Raja Ular tahu bahwa aura Raja Xuanling sangat salah sekarang. Kekuatan hidup dan mati jelas mencapai tingkat pertempuran abadi, dan dengan tambahan seorang pria di samping Raja Xuanling, Raja Ular tidak bisa menahan rasa takut. Keluarga Medusa benar-benar berani. Raja Xuanling melirik beberapa orang di bawah, semuanya memiliki bekas luka pada tingkat yang berbeda-beda, dan kemudian berkata, tujuannya telah tercapai, ayo pergi juga. Raja Ular berkata dengan sungguh-sungguh, lalu dia bermaksud pergi.
Ketika Ratu Medusa pergi, dia meminta 7 kepala lainnya untuk mendengarkan Raja Ular sementara, dan Ratu Medusa juga secara khusus menjelaskan bahwa dia tidak boleh membunuh anggota keluarga kerajaan Xuanling, hanya menjadi aib. Meskipun Raja Ular tidak tahu mengapa Ratu Medusa memiliki permintaan yang aneh, dia tetap mengikutinya. Jelas, tujuan telah tercapai saat ini, dan sekarang saatnya untuk pergi. Ayo pergi. Saling memandang, sosok Raja Ular meledak kembali, jelas berencana untuk melarikan diri. Raja Xuanling, saya ada di sini hari ini. Jika Anda melarikan diri oleh 8 ular dari Medusa, maka nama saya sebagai Raja Xuanling akan disebut sia-sia. Dengan lambaian, tangan raksasa langsung memblokir mundur semua orang. Dan dengan tulisan tangan Raja Xuanling, kulit Raja Ular tiba-tiba menjadi sangat jelek, karena dia merasakan gelombang kematian dari tangan raksasa energi yang menghalangi jalan. Fluktuasi semacam itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Raja Xuanling ini juga seorang pejuang abadi yang kuat. Douxian, sudut mulut Raja Ular terbuka dengan pahit, lalu menghela nafas. Pergi. Tetapi Raja Ular juga tahu bahwa dengan kekuatan mereka berdelapan, mereka mungkin bisa melawan Raja Xuanling yang enggan, tetapi harganya terlalu mahal. Kemana harus lari? Menyaksikan 8 Raja Ular melarikan diri ke arah yang berlawanan yang dihentikan oleh tangan raksasa itu, Raja Xuanling berteriak keras. Beri aku tembakan dan tangkap orang-orang ini. Dan Raja Xuanling sudah berada di ujung kekuatannya. Lagi pula, jika dia bersikeras mengaktifkan kekuatan di tubuhnya, dia mungkin akan diserang. Bagaimanapun, Raja Xuanling belum menyelesaikan proses pemurnian hidup dan mati kekuatan untuk maju ke Douxian. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, pria di sampingnya perlahan bangkit, seperti hantu, dan menghilang di tempat dalam sekejap, dan ketika Zaidu muncul pada saat berikutnya, dia memblokir rute pelarian dari 8 Raja Ular. Hanya saja Xuanchang telah melakukan pekerjaan yang sangat baik, dan kekuatan tersembunyinya sangat sempurna. Kembalilah. Mata Xuanchang tidak memiliki fluktuasi tambahan, seolah-olah mesin pembunuh, dengan lembut mengatakan sesuatu kepada Raja Ular di depannya. Bang bang bang. Dengan Xuanchang minum seperti ini, kekuatan hidup dan mati di tubuh beberapa pemimpin tiba-tiba menjadi padat. 2 bintang berjuang abadi. Pada saat ini, pupil dahi Raja Ular benar-benar suram, dan ketakutan nyata memenuhi hatinya. Sepertinya sudah waktunya. Mulai sekarang, 8 orang ini mungkin tidak akan meragukan keputusanku. Di wilayah keluarga Medusa, Ratu Medusa berdiri di udara, sedikit buka mulutmu. Dan Sefu juga berdiri di samping. Dia tahu bahwa serangan terhadap keluarga kerajaan Xuanling ini sebenarnya untuk membantu Ratu Medusa memusatkan kekuasaan. Lagi pula, masih ada beberapa orang yang sedikit tidak puas dengan 8 Raja Ular, tetapi setelah waktu ini, klan Medusa mereka harus lebih bersatu. Bunuh mereka untukku. Xuanling berteriak keras. Mati. Seperti yang dikatakan Raja Xuanling, di tangan Xuanchang, nyala api yang menyilaukan untuk melawan kekuatan abadi yang cukup untuk menghancurkan seluruh Xuan Santian muncul, dan kemudian dengan lembut menyerang Raja Ular dan yang lainnya. Raja Ular dan yang lainnya ingin melarikan diri, tetapi pada saat ini, kekuatan hidup dan mati dalam tubuh telah memadat, dan itu jelas menjadi makanan bagi siapapun untuk disembelih. Kekuatan menelan satu warna. Tepat ketika serangan Xuanchang hendak mengenai 8 kepala, suara yang maha kuasa perlahan bergema di seluruh dunia, dan kemudian dari tempat yang jauh, sinar lampu hijau, dengan ular piton yang menelan, aura ganas tiba-tiba bertabrakan dengan serangan Xuanchang. Bum bum bum. Setelah serangan, 8 Raja Ular juga menghilang, dan Raja Xuanling hanya bisa sementara menyerah mengejar 8 orang, menggelengkan kepalanya diam-diam, dan kemudian membawa Xuanchang mundur. Keluarga kerajaan Xuanling di bawah adalah intinya, melihat penampilan di atas langit, dan tidak berbalik. Kami tidak bermimpi. Setelah beberapa pria kuat selesai berbicara, mereka menggelengkan kepala dan pergi. Sepertinya kali ini, Xuan Santian benar-benar akan berubah. Ketika Yang Tianzuoli dan orang kuat lainnya melihat pertempuran tadi, mereka jelas tahu sesuatu. Adapun 8 Raja Ular, mereka diselamatkan kembali ke padang pasir dengan kekuatan Ratu Medusa, tetapi mereka semua tahu bahwa kali ini, Ratu Medusa akan menjadi ratu sesungguhnya di padang pasir. Dan dengan formasi besar keluarga Medusa dan keluarga kerajaan Xuanling, secara alami menyebar ke banyak sekte super di Xuantian Santian. Namun, manajemen senior sekte super juga acuh tak acuh dan tidak membuat gerakan apapun,
Lagi pula, kompetisi sekte akan dimulai dalam waktu kurang dari setahun. Pembakaran dupa Pavilion 5 Bamboo Residence. Udara di luar masih bagus. Xiaoyi mendorong ke samping kamarnya dan berkata sambil melihat keluar. Xiaoyi juga sangat tidak berdaya ketika kakak tertuanya Xiaoyan memanggilnya untuk pergi ke istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling. Begitu dia kembali ke pavilion dupa pembakaran, dia mengetahui berita tentang mundurnya Xiaoyan, tetapi yang memuaskan adalah bahwa Xiaoyan juga sengaja meletakkan api hidup dan mati di kamarnya, jadi saat ini Xiaoyi telah berhasil masuk pintu berikutnya, sebuah panggung. Jika aku bertarung dengan kakak laki-laki tertuaku, aku khawatir aku akan bisa melawan Kaisar Bintang 9 Dou yang telah melangkah ke peringkat 9. 2. Merasakan kekuatan asal-usul itu di dalam tubuh, aku tidak bisa membantu tertawa. Ternyata itu kakak Xiaoyi. Auramu kuat, Mu Feng berkata perlahan. Meskipun identitas Xiaoyi istimewa, tetapi sekarang kekuatan Xiaoyi mungkin lebih arogan. Xiaoyan belum meninggalkan bea cukai. Melihat Xiaoyi duduk di halaman sambil tersenyum dan menanggapinya, Mu Feng langsung keluar. Mereka berlima, seruling hijau sudah kembali ke klan Medusa, sementara Xiaoyan dan Xiaoyi baru saja kembali, dan mereka telah mundur satu demi satu. Selain itu, Mu Yingying telah berada di area terlarang pembakaran pavilion dupa sejak dia kembali, jadi Mu Feng tercekik. Saya pikir itu harus segera. Xiaoyi melihat ke rumah Xiaoyan dan berkata, mencicit. Tepat ketika Xiaoyi selesai berbicara, rumah Xiaoyan dengan lembut didorong terbuka, dan sesosok muncul perlahan. Kakak, Xiaoyi berkata langsung tanpa memikirkannya. Hahaha, anakmu benar-benar menerobos di depanku. Xiaoyan berkata dengan senyum hangat, dan segera meletakkan tangannya di bahu Xiaoyi. Hei, bubuk mesiu hidup dan mati yang dikumpulkan oleh kakak laki-laki tertua itu bagus. Xiaoyi menyeringai. Terobosan. Pada saat ini, pupil Mu Feng juga sedikit membeku, dan senyumnya berangsur-angsur menjadi aneh, menatap Xiaoyan. Saya cukup beruntung untuk menerobos ke tahap awal dari bintang 7 Doudi, kata Xiaoyan tanpa menyembunyikannya. Sial, kalian semua adalah monster. Ketika Mu Feng mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan bahasa kotor. Dia memiliki teknik kultivasi misterius, dan dengan bantuan teknik kultivasi misterius itu, kekuatannya saat ini akhirnya dinaikkan ke tingkat penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 6. Petik 2. Semoga berhasil. Xiaoyan tidak bangga, tetapi berkata dengan rendah hati. Aku mengerti. Jika ada yang beruntung, aku khawatir pavilion fancy yang kita sudah menduduki penguasa benua Xuanling. Mu Feng memutar matanya dan berkata. Ngomong-ngomong, berapa lama sampai kompetisi sekte? Xiaoyan tiba-tiba bertanya. Seharusnya setengah tahun, kata Mu Feng. Setengah tahun. Kebetulan saya masih memiliki beberapa ramuan obat untuk disempurnakan, dan saya pikir saya bisa menyelesaikannya sebelum kompetisi sekte, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Di mana Mu Yingying dan Ludi? Melihat sekeliling. Menemukan bahwa Mu Yingying dan Ludi hilang, Xiaoyan bertanya. Seruling hijau telah kembali ke klan Medusa, pasti ada sesuatu. Adapun Mu Yingying, aku tidak tahu banyak, tapi aku selalu merasa bahwa masalah ini mungkin akan menyusahkanmu. Setelah Mu Feng selesai berbicara, wajahnya menjadi tidak menyenangkan. Jelas, setelah kembali dari Mu Yingying, Anda belum pernah ke Wuzuju, jadi saya tidak tahu apakah dia berada di bawah tahanan rumah atau apa. Dalam hal ini, sebaiknya kamu pergi ke tanah terlarang untuk melihat sendiri. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia menghela nafas dan berjalan perlahan kembali ke kamarnya. Kakak, melihat Mu Feng seperti ini, Xiaoyi tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Seperti yang saya katakan, dia adalah mitra kami. Xiaoyan menggelengkan kepalanya perlahan. Aku akan melihatnya, kalian di sini menunggu kabarku. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia langsung pergi ke area terlarang di Burning Incense Pavilion. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Pada saat ini, area terlarang dari Burning Incense Pavilion secara alami adalah ruang konferensi dengan standar tertinggi. Sejak Yanqi diselamatkan saat itu, ruang konferensi ini telah menjadi tempat tinggal bagi Mu Yingying dan Yanqi. Saudaraku, aku ingin melihatnya. Pada saat ini, di ruang konferensi, Mu Yingying menatap ke arah Wuzuju, pupil matanya dipenuhi dengan kerinduan.
Ketika saya meninggalkan dunia saya sendiri dan datang ke Suan Santian, saya mencari saudara saya. Sekarang saya telah menemukan saudara saya juga telah melepaskan tanggung jawab berat di hati saya, dan tentu saja saya punya waktu untuk memikirkan hal-hal lain. Tidak, meskipun menurut apa yang kamu katakan, anak itu sangat mungkin untuk mengetahui identitas api sucimu, ditambah lagi anak itu selalu merasa aneh bagiku, sepertinya keberadaannya untuk melahap kita. Jadi tidak mungkin bagiku untuk membiarkanmu masuk ke mulut harimau, kata Yan Qi. Setelah Yan Qi kembali, dia berpakaian ulang, alis dan rambutnya semua merah, yang tampak cukup aneh, tetapi kekuatannya tidak diragukan lagi adalah tingkat sempurna dari makhluk abadi bintang 1. Saudaraku, Xiao Yan bukan orang seperti itu. Setelah Yan Qi mengatakan ini, Mu Yingying segera mengerutkan kening, dan berkata kepada Yan Qi Jiao, matanya yang indah juga mengungkapkan kebencian yang mendalam. Kakak bodoh, percayalah apa yang dikatakan kakakmu. Aku hanya tidak ingin kamu terluka. Yan Qi tidak bisa menahan kegenitan gadis itu, dan nada suaranya segera melunak. Jangan, selama kamu pergi, jika bukan karena orang itu, aku khawatir sekarang aku tidak tahu bahwa dia dimakan oleh orang itu. Mu Yingying melanjutkan. Aura anak itu terlalu aneh. Hanya karena anak itu sudah memiliki nyala api suci, aku tidak akan membiarkanmu mengambil risiko. Yan Qi berkata dengan dingin, dia tahu bahwa hal semacam ini memiliki dua konsekuensi, keamanan Mu Yingying, lebih baik menolak dari awal. Saudaraku yang baik, aku telah mendengarkan kata-katamu selama bertahun-tahun. Kali ini, biarkan aku berkemauan sendiri, oke? Dan luka di tubuhmu juga membutuhkan api suci Xiao Yan. Mu Yingying berjalan cepat, berjalan di depan Yan Qi, dia mengulurkan tangan gioknya dan langsung meraih lengan Yan Qi dan bergoyang. Hei! Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi, tidak, melihat harapan berapi-api pada murid gadis itu, Yan Qi menghela nafas, lalu lengannya dengan lembut menepuk gadis itu dengan stamina, mencoba membuat gadis itu pingsan. Kenapa tidak mungkin? Dan mengikuti tindakan Yan Qi, lengannya baru saja diangkat ke stamina Mu Yingying, dan sebelum itu mengenai, bahkan 3000 sutra biru di pupil gadis di depannya, seketika itu berubah menjadi biru-biru, dan kekuatan agung yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba muncul. Kakak dari sini, ayo kembali. Kita tidak akan sembuh, ayo kembali. Aku hanya ingin kamu bahagia. Ketika Yan Qi selesai berbicara, hidungnya tiba-tiba menjadi sakit. Saudaraku, aku membencimu. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia melepaskan diri dari pengekangan Yan Qi dan berlari keluar, tetapi ada kebencian yang mendalam pada murid-muridnya. Oh, adikku yang bodoh. Emosi dan keinginan orang, hanya kata-kata cinta yang paling menyakitkan. Kakakku telah terluka di mana-mana. Aku tidak ingin kamu mengulangi kesalahan yang sama. Aku hanya ingin kamu tetap sederhana. Jika aku terus bahagia, apa salahku? Kekuatan satu bintang pertarungan abadi Raoyi Yan Qi saat ini tidak berdaya untuk sementara waktu, tetapi hidungnya sakit. Hanya saja bukan hanya Yan Qi, bahkan Fen Tian tidak mendeteksi noda darah yang tidak mencolok di tubuh Yan Qi sebelumnya, dan noda darah itu sangat jahat. Keluar. Setelah beberapa saat, Yan Qi berkata sedikit langsung ke kekosongan di sisi ruang konferensi. Junior Xiao Yan, saya telah melihat senior. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia tidak lagi bersembunyi dan keluar dari kehampaan. Namun, Xiao Yan baru saja datang ke sini, dan dia tidak mendengarkan percakapan sebelumnya antara Mu Yingying dan Yan Qi masuk. Dengarkan Fen Tian, Anda memiliki kontribusi besar pada rencana untuk menyelamatkan saya kali ini. Yan Qi memandang Xiao Yan dengan kulit yang bagus di depannya, melihat ke atas dan ke bawah, lalu berkata, generasi muda hanya melakukan yang terbaik, semuanya adalah pujian dari Master Pavilion. Xiao Yan secara alami menghindar ketika dia mendengar kata-kata itu. Yan Qi ini dikatakan sebagai orang kuat di era Fen Tian, dan dengan tambahan api suci, saya khawatir Fen Tian mungkin tidak dapat mengalahkannya. Bukan arogan atau terburu nafsu, tapi bibit yang bagus. 8,1, Zhong Wen Wang Wo, Hi, 8, M. Tapi ini kedua kalinya aku melihat si tua Fen Tian melawan seorang murid pujian. Yan Qi menoleh dan berkata kepada Xiao Yan. Kedua kalinya, Xiao Yan berseru ketika mendengar kata-kata itu. Iya, kedua kalinya, pertama kali seharusnya pria dari beberapa dekade yang lalu, kata Yan Qi.
Orang itu, Xiao Yan berkata dengan keras. Fen Tian berlatih di mana-mana sebelum mewarisi posisi Master Pavilion Fen Xiang Pavilion. Selama satu pengalaman, dia pernah mengadopsi anak yang tersesat. Petik 2. Anak itu telah menunjukkan bakat luar biasa untuk kultivasi sejak dia mengikuti Fen Tian. Bahkan jika dia sombong seperti Fen Tian, dia tidak bisa dibandingkan. Selain memiliki karakter yang baik, dia segera diajari oleh Fen Tian. Sejak saat itu, anak angkat itu dianggap oleh Fen Tian sebagai miliknya, dan dia tidak ragu untuk membayar berapapun harganya. Kultivasi. Tapi itu di kompetisi sekte sebelumnya, dan sayangnya jatuh. Alasan jatuhnya masih belum diketahui. Lagi pula, itu jatuh di tempat kompetisi sekte diadakan, jadi masih digelap. Untuk alasan ini, Fen Tian tidak ragu-ragu untuk membuat keributan tentang keluarga kerajaan Xuanling 3 kali, memenggal banyak pembangkit tenaga listrik dari keluarga kerajaan Xuanling. Keluarga adalah musuh bebuyutan, jadi pavilion dupa pembakaran kami dan Xuanling keluarga kerajaan juga musuh bebuyutan, kata Yan Qi. Masih ada rahasia seperti itu. Aku hanya tidak tahu bagaimana senior itu jatuh, kata Xiao Yan. Nama murid itu adalah Yin Tong, tetapi dalam pencarian terakhir Fen Tian, dia menemukan beberapa petunjuk yang berkaitan dengan keluarga kerajaan Xuanling. Kekuatan untuk menekan. Ketika Fen Tian masuk dengan terburu-buru, dia juga menderita beberapa penyakit tersembunyi, kata Yan Qi perlahan. Generasi muda secara alami akan mencoba yang terbaik. Melalui percakapan itu, Xiao Yan tahu bahwa sepertinya Yin Tong telah jatuh di tempat kompetisi sekte terakhir diadakan. Adapun kebenaran spesifik dari musim gugur, saya khawatir mereka masih perlu diselidiki kali ini. Tapi sekali lagi, apakah kamu Xiao Yan yang membuat adikku terpesona? Kekuatan bintang 7 Dou di pada tahap awal, memiliki hati api Tianyan. Hanya pada saat inilah Yan Qi dengan hati-hati ingat bahwa Xiao Yan tampaknya adalah pria di mulut Mu Yingying. Senior, Mu Yingying dia. Xiao Yan tampaknya ragu-ragu untuk berbicara. Saya awalnya Seng Yan diubah menjadi manusia, dia adalah saudara perempuan saya, bagaimana menurut Anda? Yan Qi perlahan menggelengkan kepalanya. Tapi dia juga pasanganku. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, batu besar di hatinya tiba-tiba jatuh, lalu berkata dengan lembut. Seorang teman atau pasangan. Dalam beberapa hari, aku akan membawanya kembali. Yan Qi menolak. Tidak apa-apa. Dunia manusia pada dasarnya kejam. Menghadapi harta surga dan bumi seperti Seng Yan, tidak banyak orang yang tidak bisa cemburu. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, meskipun dia enggan, tetapi ketika dia berpikir Suner dan Cailin, juga lega. Apa yang anak ini lakukan? Yan Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam ketika dia melihat penampilan Xiao Yan. Namun, sebelum kalian berdua pergi, senior, biarkan junior menyembuhkan luka di tubuhmu. Ini adalah sedikit rasa sayangku pada Mu Yingying. Xiao Yan berkata sambil tersenyum, mengandalkan persepsinya dan apa yang Mu Feng kata sebelumnya, Xiao Yan tahu apa yang salah dengan Yan Qi. Yah, tidak apa-apa, tapi jika kamu ingin menyembuhkanku, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya sekarang. Yan Qi berpikir sejenak, lalu berbicara perlahan. Mengapa senior mengatakan ini? Xiao Yan bertanya dengan bingung. Dalam setengah tahun, saya akan berada di kompetisi sekte. Jika saya ingin benar-benar menyembuhkan saya khawatir saya membutuhkan sesuatu dari kompetisi sekte. Yan Qi menggelengkan kepalanya. Junior yang menulisnya. Xiao Yan mengangguk sedikit, karena Yan Qi telah mengatakannya, bagaimana mungkin Xiao Yan tidak mengerti. Jadi dalam periode waktu berikutnya, kamu harus berkultivasi dengan baik. Sebelum kompetisi sekte dimulai, saya akan memberitahu Anda tindakan pencegahan dan hal yang menyembuhkan saya, kata Yan Qi. Mu Yingying dia. Xiao Yan mengangguk diam-diam, lalu dia tidak memperhatikan Mu Yingying, dan segera berbicara. Xiao Yan, Anda memiliki banyak aura tersembunyi tentang Anda. Saya dapat merasakan bahwa Anda sangat luar biasa, dan pencapaian masa depan Anda mungkin tidak terbatas. Petik 2. Yingying hanyalah seorang gadis biasa. Sebagai saudara, saya tidak menginginkannya untuk terlibat dalam hal-hal ini. Apakah kamu mengerti? Yan Qi berkata dengan sungguh-sungguh. Senior benar, tapi Mu Yingying dan aku adalah teman, tapi kita hanya bisa menjadi teman. Xiao Yan tersenyum lega saat mendengar ini.
Meskipun Xiao Yan tahu apa yang Mu Yingying pikirkan tentang dia adalah pria yang sudah menikah. Jadi dia tidak bisa menyesali Suner dan Cailin, atau jika kedua orang ini tahu, Xiao Yan mungkin hanya akan tidur di gudang kayu, di masa depan. Namun, Xiao Yan masih sedikit menghormati Yan Qi, dan Xiao Yan merasa lega karena Mu Yingying bisa memiliki saudara seperti itu. Ayo turun. Mu Yingying ada di hutan kecil di luar. Jika kamu ingin melihatnya, pergilah dan temui dia. Yan Qi berjuang untuk sementara waktu, tetapi tidak bisa tidak berkata. Awalnya, Yan Qi tidak berniat untuk membiarkan Xiao Yan dan Mu Yingying bertemu lagi, tetapi ketika dia memikirkan mata putus asa Mu Yingying, dia menjadi lemah. Ya, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, mengucapkan selamat tinggal kepada Yan Qi dengan lembut, dan kemudian berjalan menuju arah Mu Yingying. Pada saat ini, saat Xiao Yan menerima cincin itu, Raja Naga Emas merasakan aura Yan Qi di depannya, dan dia juga tersenyum, tapi untuk beberapa alasan, dia tidak bisa bertemu dengan Xiao Yan dan Yan Qi. Fluktuasi ini, apakah itu seseorang dari klan Xiao? Mungkinkah seseorang melarikan diri dari pusat dunia manusia? Saat berikutnya, Raja Naga Emas memancarkan cahaya keemasan ke seluruh tubuhnya, dan dua sosok samar perlahan muncul di Naji. Kedua sosok itu seperti mengejar bintang dan mengejar bulan, seolah-olah satu orang mengejar dan membunuh orang lain untuk melarikan diri. Bagaimana mungkin orang-orang dari klan Xiao diburu oleh para penegak hukum di pusat dunia manusia? Dan Master dari Soul Eater di Soul Eater juga berbicara perlahan. Melihat ini, pria itu seharusnya bisa bertahan untuk beberapa waktu, tetapi tidak akan lama sebelum dia akan datang ke sisi Suan Santian. Sepertinya aku tidak bisa tinggal di tubuh Xiao Yan lagi. Aku harus membantu orang ini menghidupkan kembali leluhurnya, dan kemudian pergi untuk menyelamatkan pria klan Xiao, dan kemudian membawa dua orang klan Xiao kembali ke klan naga. Setelah Raja Naga Emas selesai, tiba-tiba, beberapa biji halal mengalir keluar dari mulutnya, dan kemudian mereka ditempatkan di batu giok yang sangat halus, dan ditempatkan di tempat yang sangat mencolok di dalam cincin, dan kemudian mereka menjadi tenang. Berjalan sendirian, di luar ruang konferensi, sesosok bayangan berjalan tanpa tujuan, tanpa master. Awalnya, saya datang ke dunia manusia untuk menemukan saudara laki-laki saya, tetapi setelah menemukan saudara laki-laki saya tidak ingin kembali. Di masa lalu, selalu ada bayangan saudaranya di benaknya, tetapi sekarang setelah menemukannya, pikirannya penuh dengan sosok Xiao Yan. 8,1, Zhongwen Wang Ou, Hi, 8M. Terserah Anda. Qian Ying sedikit tidak puas dan mengatakan sepatah kata pun tanpa melihat ke belakang. Anda bisa tahu dari suaranya, suasana hati Qian Ying sangat baik. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi tertegun sejenak, dan kemudian tertawa beberapa kali karena malu. Xiao Yan. Tapi begitu suara itu jatuh, Mu Yingying mengalihkan pandangannya yang indah, karena ini adalah area terlarang di Burning Incense Pavilion, dan pada dasarnya tidak ada yang akan datang dan pergi, dan suaranya dia katanya sangat akrab. Kelihatannya agak linglung, apa kamu belum istirahat? Xiao Yan tersenyum perlahan. Sekarang ketika Mu Yingying melihat pandangan pertama Xiao Yan, dia tidak senang, tetapi takut. Karena dia takut Xiao Yan mungkin memiliki kesalahpahaman atau pendapat lain tentang dia. Meskipun dia juga manusia, dalam analisis terakhir, tubuhnya adalah api suci. Karena Mu Yingying telah mendengar tentang segala macam hal bahwa manusia secara langsung melahap bahan obat api suci menjadi manusia, jadi sekarang Mu Yingying tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan, jadi dia secara alami takut. Jangan khawatir. Dalam hatiku, tidak peduli apa statusmu, kita semua adalah mitra yang sangat baik. Kami memenuhi syarat untuk kompetisi perebutan poin dan datang ke Suantian Santian. Berbagai hal terjadi. Xiao Yan memandang suasana hati Mu Yingying yang sedikit gugup dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tapi aku adalah manusia yang berpindah agama dari Sheng Yan. Apakah kamu tidak takut suatu hari nanti aku tidak akan bisa mengendalikan diri dan membunuhmu? Mu Yingying berkata setelah beberapa saat. Adapun Xiao Yan membunuh dirinya sendiri dan mengambil Sheng Yan, Mu Yingying bahkan tidak memikirkan hal semacam ini. Jangan khawatir, aku tidak rentan seperti yang kamu pikirkan. Bahkan jika ada hari, aku akan bersedia. Kata Xiao Yan. Apakah kamu ingin tahu tentang saudaraku dan aku? Mu Yingying sedikit bersemangat ketika dia melihat Xiao Yan mengatakan ini. Yah,
Ada benarnya, senior Yanqi juga merupakan pembangkit tenaga listrik lengkap dari One Star Dosian, bagaimana dia bisa terikat oleh pembangkit tenaga listrik? Keluarga kerajaan Xuanling. Kekuatan. Xiao Yan masih sangat bingung tentang masalah ini, dari Yanqi. Menurut apa yang kakak laki-lakiku katakan kepadaku? Kakak laki-lakiku dan aku dilahirkan di tanah harta karun, dan karena tanah harta karun itu, kami berdua dengan mudah berubah menjadi manusia. Pada saat itu, kekuatan kakak laki-lakiku adalah lebih kuat dari saya, jadi tentu saja kami berada dalam sebuah kebetulan, dia meninggalkan saya dan pergi ke dunia manusia. Ketika saya datang ke dunia manusia, untuk menyembunyikan identitas saya sebagai Seng Yan, saya mulai berkultivasi dari bintang 1 Dodi dan mengenal Ventian. Ada serangkaian peristiwa. Namun, ketika saudaraku ditangkap oleh keluarga kerajaan Xuanling, kekuatannya hanya di puncak Dodi. Saudaraku juga sangat bingung, dia samar-samar ingat bahwa orang yang menangkapnya tampaknya jahat. Murid, sedikit seperti kekuatan klan jahat asing. Mu Yingying mengatakan banyak hal dalam satu napas. Xiao Yan mendengar kata-kata itu. Mengangguk sedikit. Seng Yan adalah kejahatan teritorial untuk ras alien, jadi dia memiliki persepsi yang sangat kuat. Selain peninggalan bulan yang cerah, kutukan darah dari ras alien jahat pada dua bersaudara dari keluarga kerajaan Xuanling, Qi Haoran, membuat Xiao Yan harus memikirkannya. Sepertinya keluarga kerajaan Xuanling ini tidak sesederhana yang kita kira. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Menurut dugaan Xiao Yan, penangkapan Yanqi, karena hubungan antara Yanqi dan Fen Xiangge, tidak mungkin ditangkap oleh keluarga kerajaan Xuanling, jadi hanya ada satu kemungkinan. Ras alien. Selain itu, kolusi antara keluarga kerajaan Xuanling dan klan jahat ekstrateritorial mungkin sangat menakutkan. Namun, Xiao Yan terus bertanya-tanya di dalam hatinya, sejak keluarga kerajaan Xuanling berkolusi dengan klan jahat asing, mengapa Kaisar Xuanling Xuanxin di lantai 7 istana bawah tanah ingin berkolusi dengan dunia hantu? Pada saat yang sama, dunia hantu dan ras jahat asing. Keluhan antara saudara laki-lakiku dan keluarga kerajaan Xuanling sudah dalam. Dan saudara laki-lakiku juga adalah penatua tertinggi Paviliun Fenxiang, jadi kali ini kita akan bertarung dengan baik di kompetisi sekte. Mu Yingying berkata dengan penuh semangat, minat. Kekuatanmu tampaknya telah menembus ke tahap awal Kaisar Dou Bintang 7. Setelah beberapa saat, Mu Yingying sadar dan menatap Xiao Yan, tetapi menemukannya. Yah, retret hari ini baru saja berakhir, jadi aku sibuk datang untuk melihat bagaimana kabarmu. Xiao Yan berkata dengan santai, tetapi dia menyesalinya setelah berbicara. Mu Yingying berbisik di dalam hatinya ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia masih tidak menunjukkannya. Keduanya terdiam dan berjalan di sekitar Lin Zi perlahan untuk beberapa saat sebelum Mu Yingying angkat bicara. Xiao Yan, jika aku pergi, apakah kamu akan merindukanku? Mu Yingying ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi memutuskan untuk berbicara. Baiklah, aku akan melakukannya. Xiao Yan menarik napas beberapa kali, lalu menatap wajah Mu Yingying yang penuh harap, dan berkata sedikit. Terima kasih. Mu Yingying mendengar kata-kata itu, matanya menantikannya, dan dia bersinar dengan semangat hijau yang bergerak. Hanya saja Xiao Yan tidak tahu bahwa apa yang dipikirkan Mu Yingying sebenarnya bukan arti harfiah, karena itu milik rahasia kecil Mu Yingying sendiri. Setelah kamu kembali kali ini, kamu tidak perlu kehabisan lagi. Dunia ini sangat besar, dan ada banyak orang jahat. Identitasmu istimewa, jika kamu dilihat oleh beberapa orang dengan niat buruk, Anda akan memiliki beberapa pikiran buruk. Petik 2. Dan saya juga memiliki api suci, jadi saya masih harus berjuang melawan klan jahat di masa depan bersama-sama. Jadi kita akan bertemu lagi di masa depan. Xiao Yan meyakinkan. Omong-omong tentang alien, benda di tubuhmu itu. Mu Yingying ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk bertanya. Hal itu bukan lagi masalah serius. Xiao Yan juga takut Mu Yingying akan khawatir, jadi dia tidak mengatakannya. Karena kamu dan saudaramu baik-baik saja, maka aku dapat yakin. Aku masih memiliki beberapa ramuan obat yang belum aku sempurnakan. Aku akan pergi dulu. Xiao Yan melihat kondisi mental Mu Yingying. Banyak, dan hari semakin larut, jadi aku segera mencari alasan untuk pergi dari sini. Mu Yingying setuju, tapi dia sangat senang. Tampaknya Xiao Yan seperti yang diharapkan. Sama seperti Xiao Yan meninggalkan kaki depannya, sosok Yanqi perlahan muncul.
Ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sejak Xiao Yan menemukan Mu Yingying, Yanqi telah bersembunyi di kegelapan. Bagaimanapun, Mu Yingying masih seorang gadis muda yang belum pernah direkrut. Saudaraku, aku telah memutuskan bahwa setelah kompetisi sekte ini, aku akan kembali bersamamu. Mu Yingying melihat sosok Xiao Yan yang berjalan pergi, dan sudut mulutnya tersenyum membentuk bulan sabit, yang cukup indah. Baiklah, kompetisi sekte ini, aku memahami hati Ventian, dan menyembuhkan penyakit gelap di tubuhku yang telah tertahan selama bertahun-tahun, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Sosok Yanqi perlahan berjalan keluar. Yanqi awalnya ingin menolak, bagaimanapun, ada banyak mimpi di dunia manusia, tetapi melihat jejak harapan terakhir pada murid-murid Mu Yingying, tidak mudah untuk menolak. Namun, Yanqi tidak tahu bahwa justru karena keputusan inilah saudara dan saudari mereka dipisahkan dalam hidup dan mati setelah kompetisi sekte ini. Emma, sangat sulit untuk menulis di sini, saya telah mengulanginya selama 2,5 jam, tolong hitung suara untuk menghibur saya. Berikutnya adalah kaki babi, serangkaian hal klan Xiao, saya akan mempercepat kecepatan, dan saya akan melakukannya di masa depan perhatian khusus-khusus. Sangat mengurangi jumlah langkah kaki. Huhu. Mu Yingying dan saudara-saudari lainnya pergi setelah kompetisi sekte kali ini. Tidak apa-apa, jika tidak, Mu Yingying akan sulit untuk dijelaskan di masa depan. Xiao Yan meninggalkan area terlarang, dan kemudian berjalan langsung menuju kediaman Wuzu, ikutlah. Pada hari kerja, Xiao Yan, mengandalkan persepsi jiwanya yang kuat, secara alami menemukan beberapa perilaku yang tidak biasa dari Mu Yingying dan Yueru terhadapnya. Perilaku semacam ini mungkin karena kekaguman, tetapi Xiao Yan selalu menjadi orang yang kejam, tetapi ketika menghadapi 2 putri, dia tidak tahan untuk menolak. Aku tidak menyangka bahwa Seng Yan, yang sangat langka pada hari kerja, akan bertemu begitu banyak di Suan Santian. Xiao Yan berkata beberapa saat setelah berjalan beberapa saat. Karena Yanqi dan Mu Yingying adalah 2 api suci yang membudidayakan manusia, maka keduanya juga memiliki 2 api suci, tetapi mereka tidak tahu yang mana. Meskipun Anda tidak perlu memikirkannya, Anda tahu bahwa mereka berdua pasti lebih tinggi dari mereka sendiri, tetapi Xiao Yan terlalu malu untuk bertanya. Tidak lama kemudian, dia perlahan-lahan datang ke Wuzuju, tetapi di sepanjang jalan, Xiao Yan menemukan bahwa di masa lalu, paviliun dupa pembakaran, yang dulu sangat ramai, tidak dapat melihat murid apapun. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yi telah berada di halaman. Bagaimanapun, budidaya Xiao Yi bergantung pada terobosan tingkat lanjut seperti monster, jadi tidak ada yang perlu dikultivasi. Tidak apa-apa, setelah kompetisi sekte mereka kali ini, mereka akan kembali ke tempat mereka sendiri. Kata Xiao Yan lembut. Mereka, ini benar-benar 2 api suci. Meskipun Xiao Yi samar-samar menyadarinya, dia masih tidak bisa mempercayainya. Yah, bagaimanapun juga, semuanya memiliki semangat, kata Xiao Yan perlahan. Ngomong-ngomong, Xiao Yi, kenapa aku tidak melihat jejak murid lain di paviliun Fenxiang? Mungkinkah sesuatu terjadi? Xiao Yan berkata. Kakak, saya pikir Anda bingung. Kompetisi sekte terkait dengan kehormatan seluruh sekte. Sekarang banyak saudara dan saudari berlatih dalam pengasingan, jadi tentu saja mereka sangat sepi. Xiao Yi memutar matanya. Xiao Yan. Petik 2 petik 2. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, kepalanya penuh dengan garis-garis hitam. Ngomong-ngomong, kakak tertua, ketika kamu memanggilku untuk bergabung denganmu di istana bawah tanah keluarga kerajaan Xuanling, aku menemukan banyak jejak ras jahat asing di istana bawah tanah. Xiao Yi tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Yah, aku tahu tentang ini. Selama kompetisi sekte, Anda harus berhati-hati tentang keluarga kerajaan Xuanling. Kekuatan ini mungkin telah disusupi oleh klan jahat asing," kata Xiao Yan dengan suara yang dalam. "Tidak apa-apa, aku akan menemanimu ke kompetisi sekte kali ini." Xiao Yi menepuk bahu Xiao Yan dan tersenyum. Kamu sudah menjadi Dou di bintang 9, tidak, aku harus segera mundur. Gulungan yang diperoleh di reruntuhan Jiaoyue belum dimulai, dan penguasa langit pemecah tingkat ke-7 juga mungkin untuk berlatih, penguasa selanjutnya. Xiao Yan bergumam di dalam hatiku. Namun, meskipun bahan untuk membangkitkan leluhur Xiao Xuan telah disiapkan, hanya ada satu hal penting yang hilang. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Apa? Xiao Yi bertanya. Changlong Lu, kata Xiao Yan datar.
Embun naga biru. Benda ini hanya tersedia di ras naga, dan aku khawatir itu tidak akan pernah terlihat di dunia manusia. Xiao Yi berkata langsung setelah mendengar kata-kata itu. Hei, kita hanya bisa melihat apakah ada cara untuk menggantinya. Bagaimanapun, ini adalah ramuan obat terakhir. Xiao Yan menggertakkan giginya dan berkata perlahan. Hah, apa ini? Tepat ketika Xiao Yan sedang sakit kepala karena Changlong ini. Tiba-tiba, ada petunjuk di cincin koleksi, yang membuat Xiao Yan menemukan botol yang agak misterius di cincin koleksi. Saya ingat bahwa tidak ada hal seperti itu di cincin koleksi saya. Dengan pikiran, botol giok muncul langsung di tangan Xiao Yan. Xiao Yan memegang botol giok, dan melalui botol giok, kekuatan yang sangat menakutkan samar-samar datang dari dalam. Buka dan lihatlah. Ketika Anda memiliki ide di benak Anda, lakukan saja. Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya yang besar untuk membentuk penghalang di sekitar mereka berdua, dan kemudian Xiao Yan membungkus telapak tangannya dengan kekuatan jiwanya dan dengan lembut melepas botol giok. Ho ho ho, tepat saat sumbat botol giok dilepas, raungan naga yang keras datang dari botol giok. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, M. Merasakan auman naga pada jarak yang begitu dekat, tidak hanya Xiao Yan, tetapi bahkan Xiao Yina yang telah melangkah ke kekuatan bintang 9 Dou di bagian dalam tubuh. Dou Qi langsung mengeras seperti patung es, dan kekuatan jiwa langsung membeku. Huhu, apa-apaan ini? Sangat menakutkan. Hanya dalam beberapa napas pendek, Xiao Yi dan Xiao Yan tidak tahan lagi, tapi untungnya, Xiao Yan cepat tanggap dan dengan cepat menancapkan botol, naik. Ini adalah air liur Changlong. Saat berikutnya, Xiao Yan menutup gabusnya, dan senyum gila memenuhi wajahnya. Changlong Kiao? Apa itu? Xiao Yi juga merasakan kekuatan yang membuatnya takut dari cairan yang sangat kental di botol giok, dan segera bertanya. Versi evolusi Changlong Lu, Changlong Qi. Dikatakan bahwa hanya darah murni dari keluarga naga asli yang memiliki kesempatan untuk dilahirkan. Bahan temper yang digunakan untuk membuat tubuh adalah yang terbaik. Pupil Xiao Yan berkedip. Lihat. Tidak, aku ingat dengan jelas bahwa aku tidak memiliki benda ini. Paman Tuan, pada saat berikutnya, Xiao Yan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan kemudian kekuatan jiwanya langsung masuk ke ring. Benda ini kemungkinan besar adalah produk pamannya, Raja Naga Emas. Tidak ada gerakan. Setelah beberapa penyelidikan, penghalang emas di ring masih sangat kuat, jadi Xiao Yan tidak punya pilihan selain menyerah. Xiao Yi, aku khawatir aku harus mengasingkan diri selama 6 bulan ke depan. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, dan setelah berbicara, dia segera menyingkirkan botol giok itu. Tidak masalah, jika sudah waktunya untuk kompetisi sekte, itu masalah besar bahwa kita tidak akan pergi. Xiao Yi secara alami tidak terlalu tertarik pada kompetisi sekte, dan semuanya masih didominasi oleh Xiao Yan. Kompetisi sekte masih harus pergi. Saya akan mencoba yang terbaik untuk bergegas. Petik 2. Saya akan mengambil langkah dulu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia berjalan langsung ke ruang pelatihan di kuil mereka. Ruang pelatihan ini diberikan kepada Xiao Yan oleh Istana Manusia, dan Xiao Yan tidak pernah menggunakannya. Materinya sudah lengkap sekarang, dan leluhur akhirnya dibangkitkan. Xiao Yan berjalan menuju ruang pelatihan, tapi dia sangat senang. Ketika saya berada di benua Dou Qi, saya berjanji kepada leluhur Xiao Xuan, dan Xiao Yan memiliki beberapa rahasia di dalam hatinya yang perlu dia tanyakan pada Xiao Xuan. Xiao Xuan adalah patriark di benua Dou Qi yang kekuatan darahnya baru saja mulai terganggu. Untuk alasan ini, dia tidak ragu untuk mengumpulkan kekuatan seluruh klan untuk menyerang Kaisar Dou untuk menunda garis darah. Meskipun dia gagal, Xiao Yan tahu bahwa dia pasti tahu sesuatu. Jika Xiao Xuan dibangkitkan, tidak ada keraguan bahwa beberapa rahasia di hati Xiao Yan mungkin muncul. Ini akan segera dimulai. Hehe, aku akan keluar setelah lelaki kecil ini membangkitkan klan Xiao itu. Dan di antara penerimaan cincin itu, seorang lelaki tua juga berkata, ini benar-benar ruang pelatihan yang bagus. Sosok Xiao Yan duduk tepat di ruang pelatihan, dan kemudian berbicara perlahan. Ruang di ruang pelatihan ini sangat besar, dan ada banyak ki kaisar yang mengalir dari segala arah. Bagi praktisi, ini memiliki banyak efek untuk meningkatkan kecepatan pelatihan. Lebih baik aman. Meskipun ruang pelatihan ini memiliki keamanan tinggi,
Xiao Yan masih memasang penghalang jiwa demi keselamatan. Bagaimanapun, keluarga Xiao cukup tabu di benua Dodi, jadi Xiao Yan tentu saja menginginkannya, untuk berhati-hatilah. Karena semua hal untuk membangkitkan leluhur sekarang sudah siap, jadi jangan terburu-buru. Dalam setengah tahun, pertama-tama saya akan berlatih penguasa langit pemecah lapisan ke-7 dan penguasa langit yang bergerak, dan kemudian membuka gulungan di dalamnya, reruntuhan bulan yang cerah untuk melihat-lihat, bersiaplah untuk kompetisi sekte. Setelah itu, para leluhur akan dibangkitkan. Xiao Yan memikirkan rencananya dan kemudian berkata, meskipun saya sangat menantikan rahasia keluarga Xiao, demi kompetisi sekte, saya harus menahan kegembiraan saya terlebih dahulu. Kekuatan penguasa penghancur langit 7 lapis. Tidak dapat diremehkan. Hari ini, pada tahap awal Dou di bintang 7, saya hampir tidak dapat mempelajari kaki ke-6. Aku khawatir setelah menguasainya, Kaisar Dou bintang 8 ke bawah, selama tidak ada kecelakaan, diperkirakan sulit untuk bertemu lawan, kata Xiao Yan dalam hatinya. Jika itu masalahnya, mari kita mulai. Xiao Yan mengambil keputusan dan segera melepaskan penguasa kuno api abadi dan memegangnya di telapak tangannya, perlahan-lahan menuangkan kekuatan murni ke dalamnya. Aneh, bukankah api suci dan api kaisar ini tidak cocok? Ketika Xiao Yan baru saja bersiap untuk berlatih, dia hanya menemukan hal aneh ini ketika dia menggunakan kekuatan di tubuhnya. Sejak dia melahap api suci, Xiao Yan sedikit mencoba menggunakan api suci untuk menyatu dengan api kaisar, tapi dia tidak punya pilihan selain gagal. Perasaan menyatu itu seperti dua hal yang tidak cocok satu sama lain, jika mereka digabungkan secara tiba-tiba, Xiao Yan mungkin akan meledak dan mati. Namun, Xiao Yan juga bertanya-tanya, meskipun Seng Yan lebih menakutkan daripada Kaisar Yan, tetapi Kaisar Yan adalah produk dari perpaduan sebanyak 23 api yang berbeda, bagaimana bisa begitu sulit untuk diintegrasikan? Ketika saya berada di benua Doqi, perpaduan api yang berbeda adalah pembunuh besar, tetapi sekarang saya menggunakan perpaduan api Kaisar dan api suci, serangan semacam ini tampaknya tidak baik. Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan, dan kemudian dia tidak memikirkan masalah ini lagi, bersiaplah untuk berlatih penguasa surga penghancur tingkat ke-7. Penggaris langit rusak 7 kali lipat. 1 kaki, 3 langkah, penggaris renang. 2 kaki. Ombak dan ribuan. Tawanan langit setinggi 5 kaki. 6 kaki jauhnya. 7 kaki untuk memecahkan langit. Xiao Yan duduk dengan tenang, dan metode pelatihan penguasa penghancur langit 7 lapis bergema di benaknya. Meskipun penguasa penghancur langit 7 lapis ini hanyalah keterampilan bertarung tingkat rendah dari peringkat abadi, mereka semua setinggi 7 kaki. Bersama-sama, dan kekuatan mereka dekat dengan peringkat suci. Jadi Xiao Yan juga ingin menggunakannya sebagai pembunuh. Kekuatan saya saat ini, pada tahap awal 7 Star Dodi, seharusnya hampir tidak bisa berkultivasi hingga ke-6 tingkat. Adapun tingkat ke-7, saya khawatir itu membutuhkan kekuatan bintang 8 Dodi, kata Xiao Yan setelah merasakannya di dalam hatinya. Meskipun Xiao Yan juga dapat dengan paksa menampilkan kaki ke-7, harganya mahal, cukup mahal, jadi dia tidak menggunakannya. Sebagai upaya terakhir, Xiao Yan tidak akan bertindak gegabah. Sebelum di reruntuhan bulan yang cerah. Bahkan jika Anda telah melakukan 5 kaki pertama, di waktu berikutnya, Anda harus meninjau 5 kaki pertama terlebih dahulu, dan kemudian mempelajari tingkat ke-6. Dengan rencana dalam pikiran, saya tidak ragu. Suatu hari, 2 hari, 5 hari telah berlalu. Selama 5 hari ini, Xiao Yan telah bekerja keras di ruang pelatihan untuk mengolah 5 kaki pertama dari langit tingkat ke-7, menghancurkan penguasa. Dalam 5 kaki pertama, dia tidak takut untuk berurusan dengan beberapa pembangkit tenaga Kaisar bintang 7 bintang Dou tahap menengah. Sudah waktunya, Xiao Yan perlahan memulihkan napasnya, dan kemudian merasakan penguasa kuno api yang berbeda di telapak tangannya, dan berkata, Xiao Yan sepertinya tahu bahwa penguasa kuno api yang berbeda yang lahir dari perpaduan api yang berbeda tidak sederhana, tetapi untuk rahasia pengalaman hidupnya, saya khawatir akan sulit untuk mengetahuinya untuk sementara waktu. Petik 2. Bubarkan. Suara pelan sedikit meletus dari mulut Xiao Yan, dan kemudian seluruh ruang-ruang pelatihan menjadi sangat tidak stabil. Dan di atas tubuh besar Yihuo Hengwu, kekuatan diam tiba-tiba muncul. Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menekan kekuatannya, dan kemudian dia berjalan menuju batu tidak jauh di depannya.
Bum bum bum. Dalam sekejap mata, batu itu berubah menjadi bubuk. Kaki keenam ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan sangat terkejut ketika dia mengambil kembali penguasa kuno Yi Huoheng. Penguasa pemecah langit 7 lapis ini benar-benar memenuhi reputasinya. Hanya kekuatan yang dihasilkan oleh penguasa keenam, Xiao Yan tidak ragu bahwa itu sebanding dengan puncak keterampilan bertarung tingkat abadi. Dia sedikit bersemangat, dan kemudian mulai berlatih. Dengan latihan Xiao Yan, penguasaannya terhadap penguasa penghancur langit tingkat ke-7 menjadi lebih sempurna. Anak ini memiliki begitu banyak rahasia, saya tidak pernah membayangkan bahwa metode penggaris ini sebenarnya adalah makhluk abadi sepanjang 7 kaki. Dalam tubuh Xiao Yan, jimat pemakan jiwa yang dikelilingi oleh rune menakutkan tiba-tiba mengeluarkan suara kecil. Kau tahu, Raja Naga Emas berada di sebelah jimat pemakan jiwa, dan secara alami bertanya keluar dari mulutnya. Petik 2. Meskipun kekuatan abadi pengembara 7 kaki ini tidak cukup untuk menempati peringkat di antara pembangkit tenaga listrik di dunia 1000 besar, itu juga telah membunuh banyak ras jahat asing, jadi saya memiliki beberapa kesan. Lord of Soul Eater berkata sedikit. 7 kaki bersama-sama, aku khawatir kamu tidak bisa mengatasinya sekarang, kan? Raja Naga Emas tertawa ketika mendengar ini. Aku sekarang terluka parah, bagaimana aku bisa? Pemakan jiwa mendengar kata-kata itu dan terburu-buru, tetapi apa yang dikatakan Raja Naga Emas memang benar. Kekuatan 7 kaki terlalu kuat untuk menekan dirinya sendiri. Kamu akan pergi. Setelah beberapa saat, pemakan jiwa tiba-tiba berkata, aku akan berurusan dengan beberapa hal lain. Suara Raja Naga Emas tiba-tiba menjadi dalam, dan kemudian nadanya menjadi sangat serius. Aku mendengarnya sejak lama. Sejak perang, ras naga berada dalam kekacauan. Sudah waktunya bagimu untuk kembali. Penguasa pemakan jiwa sepertinya tahu banyak, jadi dia berkata, ketika saya pergi, saya harap Anda akan membantu murid saya 1 atau 2. Raja Naga Emas berpikir sejenak, tetapi memutuskan untuk berbicara. Bagaimanapun, tidak peduli apa, sebagai Raja Klan Naga, penguasa pemakan jiwa pasti akan sedikit tergerak. Mudah untuk mengatakannya, aku masih mengandalkan anak ini untuk membuatku pulih. Tuan pemakan jiwa tidak menghindar, kata seseorang. Dia adalah anggota keluarga Xiao. Kata Raja Naga Emas Zaidu. Klan Xiao, bagaimana mungkin? Pada saat ini, ketika kata-kata Raja Naga Emas jatuh, Tuan pemakan jiwa, yang tersembunyi di jimat pemakan jiwa, tiba-tiba berteriak. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Bab ini mengatakan, 1 seperti sehari, rahasia keluarga Xiao terlalu besar, dan aku tidak ingin banyak bicara, tetapi anak ini memang harus menjadi anggota terakhir dari keluarga Xiao yang masih berada di sisi baiknya. Raja Naga Emas mengatakan sesuatu. Tidak heran aku selalu menganggapnya aneh. Saat berikutnya, Master of Soul Eater juga bergumam, dengan 2 nama di sudut mulutnya, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Tapi ada satu hal yang sangat tidak aku mengerti. Pada awalnya, klan jahat dari luar wilayah menyerang dunia dakian dalam skala besar, dan 7 alam paling kuat di dunia dakian bersatu. Di antara mereka, keluarga Xiao dapat dikatakan sebagai kastanya air rambut Phoenix di dunia manusia. Dalam perang antara langit dan bumi itu, klan Xiao hanya mengandalkan kekuatan satu klan untuk membunuh klan jahat asing yang tak terhitung jumlahnya, dan pada akhirnya, beberapa klan Xiao mampu membakar diri mereka sendiri, nyaris tidak melindungi dunia 1000 besar, tetapi setelah mengalahkan klan jahat asing, klan Xiao telah menghilang. Sejak itu, berita telah menyebar dari pusat dunia manusia bahwa klan Xiao membakar kekuatan seluruh klan untuk menekan klan jahat di luar wilayah selama perang antara langit dan bumi, sehingga seluruh klan dihancurkan. Kekuatan-kekuatan besar klan Xiao dapat dipelajari dari dunia. Bahkan jika mereka membayar harga yang tragis pada akhirnya, tidak mungkin untuk mempertahankan darah mereka. Tuan pemakan jiwa bertanya-tanya. Aku tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di awal, tapi pasti ada sesuatu yang memalukan di dalamnya. Kali ini aku kembali untuk ini, kata Raja Naga Emas. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Aku akan menjagamu, muridmu. Sang pemakan jiwa ragu-ragu dan berkata, jika klan Xiao benar-benar tidak jelas, maka pembangkit tenaga listrik di pusat dunia manusia mungkin tidak akan berakhir dengan baik di masa depan. Raja Naga Emas mengangguk sedikit,
dan kemudian Zaidu mendapatkan kembali ketenangannya dalam menerima cincin itu. 6 kaki pertama dari penguasa langit pemecah lapisan ketujuh dan penguasa Yitian hampir sama. Dalam keadaan saat ini, penguasa penggeser surga seharusnya dapat melakukan 2 kaki, dan penguasa surga yang melanggar lapisan ketujuh, kaki ke-6, mungkin hanya dapat melakukan 3 kaki. Xiao Yan berpikir dalam hati. Karena itu masalahnya, saatnya untuk melihat gulungan apa yang diperoleh dari reruntuhan bulan cerah. Saat berikutnya, Xiao Yan tidak lagi berjuang dengan penguasa penghancur surga lapisan ketujuh dan penguasa penggerak surga. Sabu-sabu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan mengeluarkan gulungan dari cincin koleksinya. Tepat saat dia mengeluarkan gulungan itu, bau kuno itu perlahan menyebar, dan Xiao Yan bisa merasakan bahwa pasti ada harta karun di gulungan ini. Gulungan ini, saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Mulut Xiao Yan menunjukkan sedikit panas yang berapi-api, menatap gulungan kuning pucat di atas telapak tangannya. Melalui gulungan kuning pucat, Xiao Yan bisa merasakan fluktuasi yang sangat mengerikan dari bagian dalam, memancar keluar. Buka dan lihatlah, kata Xiao Yan lembut. Tidak bisa membukanya. Xiao Yan dengan lembut meletakkan tangannya ke arah gulungan kuning pucat, mencoba membukanya, dan kekuatannya tidak berat, karena takut merusaknya. Namun, apa yang tidak diharapkan Xiao Yan adalah bahwa keteguhan gulungan kuning pucat itu jauh melebihi perkiraannya. Kekuatan jiwa. Buka untukku. Saat berikutnya, Xiao Yan mendesak kekuatan jiwa besar itu untuk menuju gulungan kuning pucat, mencoba menggunakan kekuatan jiwanya untuk membukanya. Tabrakan. Kekuatan jiwa besar itu miring seperti pegas, tetapi ketika menyentuh gulungan kuning pucat, itu menghilang dari udara. Rasanya seperti ditelan orang baik. Pada saat ini, Xiao Yan mengerutkan kening, jelas penasaran dengan gulungan ini. Seperti yang kita semua tahu, gulungan adalah hal yang merekam keterampilan atau latihan bertarung, dan gulungan di depannya, menurut persepsi Xiao Yan, harus merekam keterampilan bertarung, dan semakin berharga keterampilan bertarung, semakin canggih alat perlindungannya. Kekuatan api suci. Setelah beberapa saat, Xiao Yan langsung menggunakan kartu asnya. Bum bum bum. Api suci berwarna kaki baru saja muncul, dan segera terjalin dengan gulungan kuning pucat di telapak tangan Xiao Yan, membentuk pemandangan yang agak indah. Sial, ada apa? Dengan kekuatan api suci yang membakar gulungan kuning pucat selama beberapa menit, dan tidak ada tanda-tanda akan membukanya, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Apa kekuatan api suci? Ini adalah salah satu hal yang paling kuat di dunia, dan sekarang bahkan tidak bisa memecahkan gulungan keterampilan bertarung. Sepertinya anak ini telah menemukan harta karun itu, tapi aku tidak tahu bagaimana kamu ingin membukanya. Pada saat ini, Raja Naga Emas merasakan emosi Xiao Yan dan tetap diam. Tidak, benda ini terlalu misterius, aku tidak bisa membukanya dengan seluruh kekuatanku. Xiao Yan menghilangkan kekuatan api suci, dengan hati-hati melihat gulungan kekuningan di telapak tangannya, dan menemukan itu setelahnya, semua lemparannya, tidak ada jejaknya, tidak tinggal. Karena benda ini ada di reruntuhan Jiao Yue, mungkinkah? Pada saat berikutnya, Xiao Yan sepertinya memikirkan sesuatu, dan segera membuka mulutnya. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan mengeluarkan ginseng Raja Surgawi. Tubuh Raja Surgawi ginseng memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dengan kekuatan seperti itu di reruntuhan bulan cerah, itu pasti tidak akan diketahui, jadi Xiao Yan memiliki ide yang berani. Crash! Begitu tubuh ginseng Tianwang dikeluarkan, aroma yang kuat menghantam lubang hidung. Pada saat yang sama, gulungan kuning muda yang tidak dapat dibuka tiba-tiba menghasilkan sedikit gerakan, yang secara alami diperhatikan oleh Xiao Yan. Benar saja, ada sesuatu. Xiao Yan berkata dengan terkejut saat melihat ini. Karena Heavenly King Ginseng berada di Ruins of the Bright Moon, dan gulungan ini diperoleh dari Ruins of the Bright Moon, Xiao Yan juga menganut sikap menggunakan kuda mati sebagai dokter kuda hidup. Apakah ada cara untuk membuka gulungan itu? Tetapi Xiao Yan berhasil. Keluar, Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya yang besar untuk secara langsung menuangkan jejak kekuatan dari Tianwang Ginseng ke gulungan kekuningan, dan kemudian gulungan itu tiba-tiba menjadi gelisah. Bum bum bum. Pada saat berikutnya, cahaya menyilaukan keluar dari seluruh ruang pelatihan, dan gulungan kekuningan perlahan muncul. Keterampilan bertarung dua gulungan. Mata Xiao Yan menatap dua sinar putih susu yang muncul dari gulungan kekuningan.
Kekuatan jiwa besar secara langsung dan samar-samar menjelajahi beberapa rahasia dan berseru. Dengan persepsinya yang tajam, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan dahsyat yang terkandung dalam dua kelompok sinar cahaya di depannya tidak lebih lemah dari Shifting the Sky. Memindahkan penguasa langit adalah keterampilan bertarung tingkat suci, jadi itu cukup untuk menunjukkan nilai dari hal-hal yang terkandung dalam dua kelompok sinar cahaya di depanmu. Sepertinya kali ini, aku seharusnya menemukan harta karun. Setelah beberapa saat terkejut, Xiaoyan tersenyum dan perlahan menatap dua lampu yang menyilaukan di depannya. Kalau begitu biarkan aku melihat apa itu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, kekuatan jiwa besar langsung menyerbu kelompok cahaya di sebelah kanan. Pada saat itu, aliran besar informasi seperti air yang mengalir perlahan di ruang pelatihan terdengar. Gulungan ini dibagi menjadi dua bagian, satu jari dan satu pukulan. Ketika dicocokkan bersama, kekuatannya bahkan lebih tinggi daripada keterampilan bertarung tingkat Santo tingkat menengah. Tinju nasib baik, langit-langit, jari-jari melengkung bisa dimainkan, tinju nasib baik mengguncang dunia. 4 jari langit dan 3 tinju keberuntungan. Anda bisa tahu dari namanya, itu benar-benar gaya keterampilan bertarung. 8,1, Zhongwen Wang Ou, Hi, 8, 1 ZS, Kom. Lihat pengantar ini, aku khawatir kekuatannya sebanding dengan keterampilan bertarung para orang suci tingkat menengah. Hehe, aku benar-benar menemukan harta karun sekarang. Xiaoyan tersenyum. Menurut keterampilan bertarung tingkat menengah dari pangkat suci ini, saya khawatir Xiaoyan saat ini cukup untuk menggunakan api suci dan teknik meraba ini untuk memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Dou Bintang 8. Bagaimana dengan metode kultivasi? Tetapi saat berikutnya, Xiaoyan mencoba memeriksa kelompok cahaya di sebelah kiri, tetapi itu kosong. Yang lain, Xiaoyan ngeri, dan segera memeriksa kelompok cahaya lainnya. Tidak, bagaimana mungkin? Setelah beberapa saat, kedua kelompok cahaya diperiksa oleh Xiaoyan, tetapi selain pengenalan yang menyerang kelompok cahaya di awal, sama sekali tidak ada yang lain. Belum lagi metode kultivasi merekam 4 jari langit dan 3 tinju keberuntungan, bahkan tidak ada jejak kekuatan. Jangan bawa orang bodoh seperti itu. Beberapa saat yang lalu, Xiaoyan merasa telah menemukan harta karun, tetapi pada saat ini, Xiaoyan tampaknya telah ditipu, dan wajahnya menjadi berdebu. Ini benar-benar nasib buruk. Xiaoyan menyapu lengan bajunya secara langsung, dan kekuatan api suci yang menyilaukan muncul secara langsung, mencoba menghilangkan kedua kelompok cahaya itu. Gulu-gulu. Dan dengan tindakan Xiaoyan, dua kelompok ringan, di bawah tekanan Xiaoyan Shengyan, perlahan-lahan bergabung bersama. Bagaimana situasinya? Bingung dengan adegan yang tiba-tiba ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Haha, apakah semua anak muda sekarang sangat mudah marah? Tepat ketika Xiaoyan bingung, sesosok cantik perlahan keluar dari dua kelompok cahaya yang bergabung menjadi satu. Hanya mengambil satu langkah, fluktuasi mengerikan yang dibawa oleh busur anggun juga membuat Xiaoyan merasa seperti musuh besar. Xiaoyan mengangkat kepalanya, dan pemandangan mengejutkan perlahan muncul di depannya. Saya melihat sosok itu, dikelilingi oleh kabut putih, dan melalui kabut putih, saya samar-samar dapat melihat bahwa kulit seperti es tipis sangat menarik, dan aura es pada tubuh, aura dingin yang ribuan mil jauhnya muncul. Ini adalah Fiery Moonlight. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia selesai berbicara. Xiaoyan telah melihat cahaya bulan peri di reruntuhan cahaya bulan, jadi dia secara alami memiliki beberapa kesan. Sepertinya kamu memiliki sebagian auraku padamu, meskipun sangat lemah. Qianying itu memandang Xiaoyan, lalu berkata, aura bulan peri. Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata itu. Tapi setelah dipikir-pikir, aura itu mungkin karena Yueru memiliki rune warisan peri bulan peri, yang sedikit banyak memberikan kekuatan yang sangat lemah yang tersisa pada Xiaoyan. Junior Xiaoyan, saya telah melihat seniornya. Melihat ini, Xiaoyan punya ide dan berbicara langsung. Xiaoyan, nama yang bagus. Setelah mendengar bayangan peri bulan, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan lembut. Apakah kamu dari klan Xiao? Setelah beberapa saat, peri bulan cerah tiba-tiba menatap Xiaoyan dengan mata yang indah, mengungkapkan setiap kata. Mendengar ini, Xiaoyan tidak memalingkan muka,
Karena Xiao Yan sepertinya tahu sesuatu tentang Fairy Moon, jadi dia juga ingin tahu beberapa berita dari mulutnya. Saya tidak menyangka bahwa klan Xiao masih memiliki anggota klan yang tersisa. Ini benar-benar mengejutkan saya. Petik 2. Jika kamu tidak mengharapkannya, kamu seharusnya naik dari pesawat yang lebih rendah, kan? Peri Bulan bertanya. Ya. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Peri Bulan adalah begitu banyak hal hanya dengan pandangan yang begitu sederhana. Tampaknya kekuatannya juga sangat menakutkan. Titik. Kamu sangat berbakat. Petik 2. Tetapi karena alasan inilah Anda lolos dari malapetaka itu. Bulan-bulan peri berkata perlahan. Bencana itu. Petik 2. Mungkinkah itu terkait dengan hilangnya klan Xiao kita di benua Dou di Sifang? Mendengar ini, Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata. Petik 2. Xiao Yan, ingatlah bahwa ketika kekuatanmu tidak cukup kuat, kamu tidak boleh mengungkapkan identitas klan Xiao, jika tidak, apa yang menantimu hanya akan menjadi hasil dari malapetaka dan kesuraman. Petik 2. Selain itu, berhati-hatilah dengan pembangkit tenaga listrik di dunia manusia. Ketika keluarga Xiaomu mengalami kecelakaan, pasti ada hubungan yang tak terlukiskan dengan mereka. Petik 2. Saya khawatir Anda masih perlu menyelidiki hubungan antara ini. Peri Bulan Terang berkata dengan sungguh-sungguh, kata demi kata. Xiao Yan dapat melihat bahwa setiap kali dia menyebut orang yang kuat di dunia manusia, bahkan jika dia sekuat Peri Bulan Terang, ada kilatan ketakutan. Senior ingat. Petik 2. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu jatuh, senior? Xiao Yan tiba-tiba bertanya. Sepertinya itu diplot oleh klan jahat di luar dunia, tetapi seiring berjalannya waktu, itu sudah lama dilupakan. Peri Jiao Yue menghela nafas sedikit dan segera berkata. Saya tidak tahu senior. Xiao Yan hendak mengatakan sesuatu tetapi dia berhenti. Situasi saya saat ini hanyalah bayangan, tujuan keberadaan adalah untuk membiarkan ini seperangkat keterampilan bertarung diturunkan. Adapun masa lalu, saya tidak dapat mengingat dengan jelas, kata bayangan bulan peri. Tapi tidak apa-apa, karena kamu mendapatkan gulungan ini, kamu memiliki takdir dengan kursi ini. Keterampilan bertarung ini secara alami akan mengajarimu. Pertarungan yang kuat melawan satu sama lain dan tetap tak terkalahkan, aku hanya seorang bintang 2 yang bertarung abadi. Kata peri Moonlight perlahan. Junior terima kasih senior. Ketika Xiao Yan mendengar ini, langsung gembira. Bayangan dari cahaya bulan peri ini mirip dengan Fentian, penguasa paviliun Fenxiang. Jika itu adalah bulan peri yang asli, saya khawatir itu lebih kuat daripada Fenxiang. Sen, aku akan memberikan metode kultivasi kepadamu. Setelah beberapa saat, peri Jiao Yue mengangkat tangannya, dan energi di tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, mengalir ke tubuh Xiao Yan. Rupanya, itu adalah bayangan dari Fairy Moon, yang merupakan cara untuk melatih keterampilan bertarung. Dan dengan masuknya sinar cahaya ini, kekuatan besar tiba-tiba mengalir ke hati Xiao Yan. Ternyata benda ini benar-benar dibudidayakan. Merasakan metode kultivasi yang rumit, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk menamparkan lidahnya secara diam-diam, tetapi dia diam-diam sangat gembira. Jika kultivasi berhasil, saya khawatir dengan seperangkat keterampilan bertarung tinju ini, saya dapat dengan mudah berurusan dengan beberapa orang kuat, dan bahkan menjadi pembunuh saya sendiri. Junior mengirim senior dengan hormat. Xiao Yan memandang bulan peri yang menghilang, dan segera menundukkan kepalanya dengan hormat dan berkata. Setelah beberapa saat, ketika Fiery Bright Moon benar-benar menghilang, Xiao Yan dengan hati-hati melihat seberkas cahaya besar yang digantung di tubuhnya. 4 jari di langit, 1 jari memanggil langit, 2 jari memecahkan langit. 3 jari menghancurkan gunung dan sungai, dan 4 jari menghancurkan langit. 3 pukulan keberuntungan, 1 pukulan melawan gunung, 2 pukulan mengguncang tanah. 3 pukulan retak, suara kuno dan berat perlahan bergema di ruang pelatihan, dan Xiao Yan tidak ragu untuk berlatih langsung sesuai dengan metode kultivasi. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam 10 hari, Xiao Yan dapat dianggap telah mempelajari 1 jari dan 1 pukulan. Kesulitan keterampilan bertarung ini jauh di luar imajinasi Xiao Yan, tetapi bagaimanapun, ini adalah keterampilan terkenal dari bulan peri. Kekuatan untuk menghadapi Samsung Dou Xian cukup menggambarkan kezaliman skill bertarung ini. Bahkan pukulan 1 jari dan 1 tangan yang sederhana ini bisa menyamping pada level yang sama. Hampir sampai. Karena semuanya sudah selesai,
mari kita mulai memperbaiki pil obat. Xiao Yan berkata perlahan di dalam hatinya, dan hatinya menjadi sedikit panas. Sejak saya datang ke benua Dou di Xifang, saya selalu mengingat hal ini. Lagi pula, jika leluhur Xiao Xuan tidak membantunya di makam, dia tidak akan berada di tempat dia sekarang. Aku ingat apa yang dikatakan Paman Jinlong. Jika kamu ingin menghidupkan kembali leluhur, kamu membutuhkan hal-hal semacam ini. Pertama, pil pembentuk darah. Kedua, esensi dan darah kaisar kelas 7 peringkat Warcraft. Ketiga, kerangka Dodi yang kuat. Keempat, jiwa orang yang dibangkitkan, bahkan jika itu adalah bekas pecahan, selama ia memiliki kekuatan jiwa. Kerangka dari pembunuh kebetulan diperoleh dari keluarga Yue, dan dengan tambahan tubuh kultus Ming, kekuatan setelah kebangkitan seharusnya tidak lemah. Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Namun, pil pembentuk darah ini sebanding dengan pil tingkat kaisar kelas 3. Saya tidak bisa membuatnya sekarang, jadi saya hanya bisa menggantinya dengan pil yang mengembalikan bentuk. Meskipun kekuatan obatnya akan sedikit lebih buruk, itu masih dalam tubuh dan binatang ajaib. Seharusnya tidak ada kesalahan jika esensi darah diisi ulang. Xiao Yan mengkonfirmasinya dengan hati-hati, dan kemudian berbicara. Sekarang, mari kita perbaiki pil obatnya dulu. Xiao Yan merasakan kelompok cahaya yang sangat redup di alam jiwanya, dan kelompok cahaya itu adalah jejak terakhir yang ditinggalkan oleh leluhurnya Xiao Xuan yang hilang di makam surgawi. Dengan jejak jiwa ini, Xiao Yan memiliki kepercayaan diri untuk menghidupkannya kembali setelah menambahkan pil obat dan tubuh. Darah binatang buas dari binatang 5 elemen dan kerangka beberapa orang kuat Dodi yang diperoleh dari keluarga Yue sebelumnya ditambahkan ke mayat pengikut Ming Jiao. Mari kita mulai. Xiao Yan dengan tenang mengatur napasnya, dan kemudian berbicara sedikit. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan segera mengeluarkan bahan obat 3 rasa yang paling penting dari Naji. Bahan obat yang paling penting untuk menyempurnakan dan membuat pil peremajaan jiwa adalah buah harta karun Galewin, embun Changlong, dan ginseng Raja Langit. Api. Saat berikutnya, Xiao Yan memanggil Kaisar Yan secara langsung, membentuk pemandangan yang sangat indah di depannya. Iblis hitam. Setelah beberapa saat, cincin Xiao Yan menyala, dan kemudian kuali besar kuali muncul. Saat iblis hitam baru saja muncul, napas berat tiba-tiba muncul, jelas iblis hitam ini adalah kuali yang langka dan bagus. Hangatkan apinya dulu. Xiao Yan menyaksikan iblis hitam itu muncul, dan kemudian sebanyak 23 jenis api yang berbeda menyatu dengan Kaisar Yan terus mengalir di dalam iblis hitam itu. Kemungkinan gagal. Weng Ham. Api perlahan membakar iblis hitam, dan dengan pembakaran ini, suhu seluruh ruang pelatihan juga perlahan meningkat. Api hangat dapat meningkatkan peluang keberhasilan pemurnian, meskipun sangat lemah, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Pil peremajaan ini dapat dianggap sebagai puncak pil tingkat bumi kelas 2 tingkat kaisar. Anak ini benar-benar. Raja Naga Emas telah memperhatikan Xiao Yan sejak Xiao Yan bersiap untuk memperbaiki pil, untuk menghidupkan kembali leluhur. Lagi pula, saya tidak punya banyak waktu, bagaimanapun, saya akan berhasil sesegera mungkin dan kemudian pergi untuk menyelamatkan klan Xiao. Kaisar peringkat 1, 2, dan 3 peringkat, setiap peringkat dibagi menjadi 3 tingkat surga, bumi dan mendalam. Murid Anda adalah seorang apoteker yang telah mencapai puncak peringkat kedua peringkat kaisar di usia muda. Saya takut bahwa statusnya di masa depan juga akan. Pemakan jiwa Zituan tiba-tiba memiliki beberapa pemikiran aneh. Meskipun dia berasal dari dunia hantu, dia secara alami menghormati kelompok alkemis. Bagaimanapun, yang kuat dihormati. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8, M. Ya, Raja Naga Emas tidak memiliki keterampilan untuk memperhatikannya, jadi dia dengan santai setuju dan kemudian membuka mulutnya. Mari kita mulai. Membentuk pil peremajaan jiwa terletak di puncak peringkat kaisar kelas 2. Ini terutama terdiri dari buah harta karun Gale, dilengkapi dengan ginseng Tianwang, dinetralkan oleh Changlong Deu, dan beberapa bahan obat lainnya ditambahkan. Tampaknya setidaknya itu perlu. Hingga 3 bulan. Petik 2. Buah harta karun angin Gale. Xiao Yan berkata dengan lembut, dan kemudian langsung membuka kotak harta yang diberikan Qin Xin padanya. Kekuatan mengerikan yang sangat ditakuti oleh kekuatan jiwa Xiao Yan secara instan, terpancar keluar. Serahkan aku. Xiao Yan tahu kengerian buah harta karun Galewin ini,
dan segera tidak berani meremehkannya dengan mudah, melemparkannya langsung ke iblis hitam. Tabrakan. Gale Baoguo baru saja tenggelam ke dalam iblis hitam itu, dan tiba-tiba ada kekuatan tolak yang sangat kuat di sekujur tubuhnya, mencoba memadamkan Kaisar Yan dari Xiao Yan. Namun, meskipun Gale Baoguo sangat tirani dalam semangat, Kaisar Yan Xiao Yan bukanlah seorang vegetarian, belum lagi Kaisar Yan Xiao Yan memiliki aliran yang stabil. Buah harta karun angin Gale ini benar-benar ulet. Xiao Yan menyeka keringat di dahinya dan berkata, jelas bahwa Gale Feng Baoguo menolak pemurniannya barusan, tapi untungnya, dalam pertarungan barusan, Xiao Yan menang. Api Kaisar dan api suci tidak cocok dengan air dan api, tetapi agar lebih cocok dengan kekuatan tubuh dan jiwa, kita hanya dapat menggunakan api Kaisar, jika tidak, dengan kekuatan api suci, saya khawatir itu hanya akan butuh sebulan untuk memperbaiki buah harta karun angin kencang ini, tapi Dian butuh 3 bulan, kata Xiao Yan tak berdaya. Lagi pula, hanya ada satu set bahan obat, jadi Xiao Yan tidak berani menggabungkan Seng Yan dan Kaisar Yan menjadi iblis hitam pada saat yang sama, jika tidak maka akan menyebabkan ledakan. Tidak, kompetisi sekte akan dimulai, hanya dalam waktu setengah tahun, dan kita harus mempercepat. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, sedikit tekad melintas di matanya, dan kemudian tanpa ragu-ragu, Raja Surgawi Ginseng yang seperti penjahat diproyeksikan ke dalam kuali setan hitam. Wow, dan dengan tambahan ginseng Raja Surgawi, di kuali setan hitam, Kaisar Yan bahkan lebih mempesona, dan kedua bahan obat itu perlahan disempurnakan oleh Xiao Yan. Alasan mengapa Xiao Yan begitu berani bukan hanya karena kurangnya waktu, tetapi juga untuk melihat batasannya sendiri. Lagi pula, Xiao Yan tidak memperbaiki pil obat untuk waktu yang lama. Namun, Xiao Yan tidak berani menganggapnya enteng. Kekuatan jiwa yang mempesona mengendalikan Kaisar Yan-nya. Energi kehidupan yang besar digunakan sebagai pengiriman Kaisar Yan, dan sejumlah besar pil obat ditelan langsung seperti tidak ada uang. Pergi turun dan mengisi kembali kekuatan hidup yang Anda konsumsi. Hehe, anak ini punya sesuatu. Saya telah melihat banyak apoteker. Saat memurnikan bahan obat, agar tidak menyia-nyiakan bahan obat, mereka semua memilih untuk memperbaikinya dengan hati-hati satu persatu. Anak ini baik, dan 2 obat bahan sudah menyatu. Pemurnian, keberanian ini, penguasa pemakan jiwa bersembunyi di dalam ring dan berbicara perlahan. Hei, jangan lihat murid siapa ini. Ketika Raja Naga Emas mendengar kata-kata itu, dia secara alami tertawa, tetapi dia mengagumi keberanian Xiao Yan. 3 bulan berlalu dalam sekejap. Selama 3 bulan, tidak ada hal besar yang terjadi di Xuan Santian, kecuali bahwa setelah keluarga kerajaan Xuanling mengumumkan kematian Kaisar Xuanling Xuanxin, pemakaman diadakan, meskipun banyak sekte super cukup curiga tentang masalah ini, bagaimanapun juga itu adalah milik orang lain. Keluarga penting, apapun yang terjadi. Selanjutnya, Xuanxin ini adalah pertempuran abadi yang kuat di keluarga kerajaan Xuanling. Jika jatuh seperti ini, saya khawatir kekuatan keluarga kerajaan Xuanling akan sangat berkurang. Hampir sampai. Pada saat ini, di ruang pelatihan, Xiao Yan duduk perlahan, dan dengan lembut menyeret tangannya ke depan. Di telapak tangannya, aliran energi yang menyilaukan mengalir ke dalamnya, terus-menerus saling berhadapan. Kuali setan hitam mengangkut Dian. Pada saat yang sama, buah harta karun Gale dan ginseng Raja Surgawi di kuali iblis hitam telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Awalnya, keduanya padat seperti batu, tetapi sekarang, banyak retakan muncul di tubuh mereka. Sepertinya 3 bulan telah berlalu, dan itu akan baik-baik saja. Xiao Yan membuka matanya sedikit, dan Kaisar Yan yang lebih besar dan kekuatan jiwa mengalir pada saat yang sama, dan kemudian menabrak kuali setan hitam. Kaca-kaca. Dengan pukulan Xiao Yan, 2 ramuan obat di kuali setan hitam, yang sudah penuh retakan, tiba-tiba mengeluarkan suara pecah, jelas mereka akan benar-benar disempurnakan. Yang pertama adalah buah harta karun Gale, yang sebenarnya perlahan berubah menjadi cairan merah di bawah Kaisar Yan Xiao Yan, dan cairan merah itu mengandung kekuatan yang menakutkan, bahkan kekuatan jiwa. Selanjutnya, itu adalah ginseng Raja Surgawi. Pada saat ini, ginseng Raja Surgawi telah berubah menjadi massa cairan putih susu dan melayang di kuali setan hitam. Xiao Yan melihat 2 gumpalan cairan dan menarik napas lega barusan, tapi Xiao Yan tahu bahwa bagian yang paling sulit adalah bagian fusi.
Langkah selanjutnya adalah bergabung dengan Chang Longlu untuk menetralisir kekuatan keduanya, sehingga dapat bergabung. Xiao Yan berpikir dalam hati. Saat berikutnya, Xiao langsung mengeluarkan Chang Longlu dan meletakkannya di telapak tangannya. Pergi. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menjentikkan jarinya, dan segera botol giok dengan Chang Longdeu yang mekar penuh langsung masuk ke kuali setan hitam. Crash! Saat botol Chang Longdeu Jade memasuki Black Devil Cauldron, Jade botol segera menguap oleh suhu tinggi yang mengerikan, memperlihatkan jejak cairan platinum emas. Chang Longlu ini juga aneh. Xiao Yan memandang Chang Longlu dan merasa sedikit aneh, tetapi tidak ada gerakan lain. Lagi pula, menurut resep, Chang Longlu mirip dengan benda di depannya. Boom boom boom. Pada saat Xiao Yan ragu-ragu, kuali sihir hitam tiba-tiba menjadi gelisah, dan dua kekuatan menyilaukan yang sama sekali berbeda terpancar dari kedua kelompok cairan. Sialan, cairan yang dimurnikan oleh buah harta karun Galewin dan ginseng Raja Surgawi tampaknya tahu bahwa Chang Longlu ingin menetralisir keduanya, dan dengan putus asa menghentikannya. Xiao Yan merasakan kegelisahan di kuali setan hitam dan berkata dengan dingin. Di dalam kuali setan hitam, buah harta karun Galewin dan ginseng Raja Surgawi memancarkan dua kekuatan besar pada saat yang sama, dan mereka mengekspos Chang Long keluar untuk mempertahankannya. Angin dan ombak macam apa yang belum kamu lihat kaisar ini? Karena telah disempurnakan oleh saya, maka mari kita bergabung dengan patuh. Xiao Yan memang seorang apoteker yang terampil. Melihat penampilan ini, dia tidak hanya tidak panik, tetapi dia langsung tenang. Begitu kata-kata itu jatuh, kekuatan jiwa yang agung di tubuh Xiao Yan, seperti mata air, mengalir langsung ke kuali setan hitam. Dan kekuatan jiwa yang agung ini ditujukan untuk melawan buah harta karun Galewin dan ginseng Raja Surgawi. Crash! Kekuatan jiwa seperti mata air. Mereka menuangkan langsung ke kuali setan hitam, dan di bawah penindasan gabungan kekuatan jiwa besar dan Chang Longlu, kedua kelompok cairan akhirnya menyadari bahwa mereka bukan lawan Chang Longlu dan Xiao Yan, jadi mereka menyerah begitu saja. Selanjutnya, biarkan aku menggabungkannya. Xiao Yan tertawa ketika dia melihat bahwa perlawanan itu diselesaikan dengan sangat mudah. Namun, Xiao Yan tahu betul bahwa jika bukan karena kekuatan jiwanya ditingkatkan, saya khawatir tidak akan mudah untuk memperbaiki pil obat kali ini. Gulu-gulu, cairan merah tua dan cairan putih susu perlahan menyatu di bawah netralisasi Chang Longdeu, dan Chang Longlu juga memudar dengan cepat. Bang bang bang, dan perpaduan ini berlangsung selama sekitar beberapa jam. Meskipun ada banyak garpu di tengah, itu semua adalah masalah kecil, yang dengan mudah diselesaikan oleh Xiao Yan. Boom boom boom. Tepat ketika semua ramuan obat dari ramuan obat menyatu, awan hitam besar tiba-tiba muncul di atas langit paviliun dupa pembakaran. Apa itu? Orang pertama yang merasakan situasi seperti itu secara alami adalah Fen Tian, Master Paviliun Fen Xiang. Sejak Fen Tian menyelamatkan Yan Qi, dia tidak ikut campur dalam masalah Paviliun Fen Xiang, tetapi memilih untuk diam-diam memulihkan diri di halaman Paviliun Fen Xiang. Pada saat ini, Fen Tian dan Yan Qi sedang duduk perlahan di sebuah paviliun ketika mereka tiba-tiba melihat awan petir yang berkumpul dengan cepat di langit, tetapi mereka tiba-tiba berbicara. Dengan fluktuasi seperti itu, seseorang harus memperbaiki pil obat. Yan Qi meliriknya dan menemukan bahwa kepadatan awan petir di langit jauh melampaui apa yang bisa dipanggil oleh alkemis biasa. Mungkinkah dua orang di apotek sedang memperbaiki pil obat tingkat tinggi? Yan Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Dengan persepsinya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa awan petir yang lebat di langit tidak sederhana. Kurasa tidak. Dua orang tua dari apotek sudah keluar untuk mengambil bahan obat, sementara keterampilan pengobatan dua murid yang tersisa masih jauh dari mencapai tingkat ini. Fen Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Siapa itu? Mungkinkah pembangkit tenaga listrik lain yang masuk ke paviliun Fen Xiang kita tanpa izin? Yan Qi khawatir. Hei, kurasa tidak. Tapi kurasa itu sedikit mirip dengan gerakan Xiao Yan. Fen Tian menatap awan guntur di langit dengan penuh minat dan berkata, tidak mungkin, menilai dari tirani awan guntur ini, pil obat yang disempurnakan kali ini mungkin berada di tingkat kaisar peringkat kedua. Meskipun anak itu sangat berbakat, tapi, tepat ketika tatapan ragu-ragu melintas di pupil yang menyala, di langit, dua sosok tiba-tiba meledak dari bawah. Dua sosok?
Satu dengan penggaris berat di punggungnya, dan yang lainnya, 4 dewa tanpa tuan, berkedip dengan kilat perak yang sangat kejam. Aku tidak menyangka akan bertemu di Xuan Lei di Zaidu. Boneka setan emas, hisap untukku. Xiao Yan melayangkan boneka setan emas di udara paviliun Fenxiang, dan kemudian pupil matanya yang gelap menatap awan guntur yang lebat di langit. Kegembiraan yang tak terkatakan perlahan-lahan lahir. Dan ketika boneka iblis emas mendengar kata-kata itu, terlepas dari 3721, sosok itu meledak, dan langsung mengalir ke awan petir yang lebat. Bum bum bum. Di Xuan Lei sangat kejam. Melihat betapa cerobohnya boneka iblis emas itu, dia menebas langsung di tubuhnya satu demi satu, meninggalkan beberapa bekas luka kecil, tetapi boneka iblis emas itu menebas. Tidak ada kerusakan serius, dan setiap kali Earth Profound Lightning mengenai Golden Demon Puppet, kekuatan petir dalam tubuh akan meningkat 1 poin. Boneka setan emas sudah menjadi eksistensi yang dapat menyaingi pembangkit tenaga listrik tingkat menengah dari Kaisar Dou Bintang 7. Aku ingin tahu apakah itu bisa melangkah lebih jauh setelah menyerap guntur yang mendalam di bumi ini. Xiao Yan selesai berbicara dan melihat langsung pada pemandangan yang mengejutkan di langit. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.